instruksi boleh dimakan. Mas? Oh, silakan. Ini ada untuk dimakan sebenarnya. Kita bisa melihat dampak manfaat komunikasi itu penting banget, apalagi kita di himpunan. Seperti kayak Kak Pintar di desa. Konsep pandangannya sendiri itu kembali lagi ke awal yang saya sampaikan. Agak dalam ini ya kan? Iya, suara hati. Suara hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik. Selamat malam, selamat datang kembali di podcast Bisik, Bincang Jurusan Teknik. Tempatnya kita ngobrolin hal-hal seru, inspiratif, dan pastinya relate banget sama dunia kita sebagai mahasiswa jurusan teknik. Halo Sobat Teknik, bertemu lagi dengan kami pada Bisik episode 13. Sebelumnya, perkenalkan saya, Langka Wandra Prasetyo. Dan saya Adam Sobari. Kami berdua yang akan menemani dan memandu kalian di episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang relate banget nih buat kalian yang aktif di organisasi, apalagi kalian yang lagi pegang jabatan. Nah, temanya akan dibacakan oleh teman saya, Mas Elang. Silakan, Mas Elang. Baik Mas Adam, jadi kita mempunyai tema yaitu mengelola konflik dalam organisasi, strategi mengatasi perbedaan pendapat, dan membangun kerjasama yang sehat. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, konflik itu adalah hal yang lumrah banget di organisasi. Tapi bagaimana cara kita menanggapi dan menyelesaikannya, itulah yang menjadi kunci kita berada di organisasi tersebut. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu nih teman-teman, tamu yang keren-keren banget nih. Mungkin akan diperkenalkan satu persatu oleh rekan saya, Mas Elang. Monggo. Baik Mas Adam, jadi di sini ada Mas Rudi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik dan juga ada Mas Fahri sebagai Ketua Komunitas Mahasiswa Energi Terbarukan dan juga ada Mas Rizky sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Otomotif serta ada Mas Aldi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Mekatronika. Halo Mas. Halo. Selamat malam. Gimana nih kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada mas-mas kahim kita nih yang ada di jurusan teknik nih. Sama-sama. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab secara beruntun nanti dari Mas Rudi, Mas Rizky, Mas Ardi dan juga Mas Fahri seperti itu, oke. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan utama. Pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Elang. Jadi di pertanyaan pertama nih Mas, ada di setiap himpunan itu program kerja apa yang sudah terlaksana dan apa yang ingin ditingkatkan dari program kerja tersebut Mas? Mungkin bisa dijawab Mas. Kalau di himpunan saya sendiri, himpunan mahasiswa jurusan teknik itu yang sudah terlaksana ada Seno. Jadi Seno ini sinergi, energi, dan otomotif. Untuk di kegiatan sendiri itu ada seminar, ada tune up, dan juga ada foto kontes, dan terakhir itu ada versi. Jadi untuk di program kerja Seno itu sendiri itu yang ingin ditingkatkan sekarang di seminar. Jadi seminar yang sudah terlaksana di periode ini itu kan masih di tingkat nasional. Nah, jadi untuk kedepannya itu akan ditingkatkan lagi menjadi tingkat internasional. Nah, dan di Seno ini juga ada penutupnya yaitu Malam Puncak. Nah, untuk di periode sekarang itu Gue Star masih di tingkat daerah. Jadi belum tinggi lah. Jadi untuk kedepannya itu Gue Star akan ditingkatkan lagi menjadi tingkat nasional. Gitu. Oke, mungkin ada arti dari Seno itu sendiri Mas, dan juga ingin ke internasional nih barusan nih. Nah, apakah ada cara yang sudah dipersiapkan oleh Mas Rudi atau bagaimana? Untuk di Seno itu sendiri itu artinya kan sinergi, energi, dan otomotif. Nah, untuk di peningkatan dari tingkat nasional ke internasional di sinergi itu kita sudah mencari narasumber-narasumber yang cocok di bidang energi. Jadi yang diutamakan itu di bidang energi. Kita berusaha mencari narasumber dari tingkat internasional. Oke, terima kasih. Wah, keren banget nih Mas Elang ya. Dan juga Iya, teman Mas Elang. lain. Seno ini kegiatan seminar yang
rencananya akan internasional nih. Nah, Ya. silakan ditunggu informasinya. Oke. Mungkin selanjutnya siapa saja? Mas Rizky ya. Iya, boleh. Siapa yang sudah terlaksana? Sama seperti Mas Rudi dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik, yaitu Seno. Tadi udah sempat disinggung sama Mas Rudi terkait program Seno ini yang mau internasional ya Mas, sebenarnya Mas ya. Iya. Ya, jadi disclaimer juga di Seno itu ada embel-embel otomotif. Jadi di Seno itu perpaduan antara TET, TRM, dan MOT. Jadi yang sudah terlaksana di Seno untuk program kerjanya servis gratis. Servis gratis. Yang untuk produk ke depan ini saya ingin juga ada, bukan di produk ke depan, di produk saya ini saya ingin adakan servis gratis lagi yang itu tidak gabung sama Seno. Jadi kita nggak memberatkan di Seno. Jadi kita pengen pure dari mahasiswa mesin otomotif seperti itu. Nah, ini cukup membantu kita semua ya teman-teman ya. Jadi dari mesin otomotif ini akan mengadakan event servis gratis gitu ya. Nah, mungkin ada syarat ketentuannya Mas dari servis gratis tersebut atau bagaimana? Ada, pasti ada ya. Kebetulan di mesin otomotif sendiri di program studi ini kita udah bekerja sama dengan Yamaha. Jadi Wow, bisa keren, nggak keren, bisa kita harus andil bareng terus sama Yamaha. Dan kepingin saya sih bukan di lingkup mahasiswa ya, pengen saya di lingkup mungkin di desa atau nanti di kabupaten seperti itu. Oh, berarti gratisnya. menyeluruh Mas ya, Menyeluruh, menyebar lebih luas lagi. Oke, keren banget nih. Silahkan ditunggu ya servis gratis nanti dari Prodi Mesin Otomotif Politeknik di Jember. Wah, keren. Oke. Selanjutnya Mungkin bisa dilanjut dari Mas Aldi. oke. Ya baik. Untuk di himpunan saya sendiri sih yang sudah terlaksana ada banyak sih program. Seperti kayak Mega Pintar, Abdi Desa, dari BKN, ya ada banyak lah. Nah, saya ingin meningkatkan di sih lebih ke aspek evaluasi atau pasar kegiatan dan dokumentasi. Oke. Agar tidak hanya untuk di pelaksanaan aja, supaya ada keseimbangan di pembelajaran di tahun depannya. Oke. Berarti ini untuk semua program kerja Mas ya? Iya, yang sudah terlaksana. Oh, yang sudah terlaksana Sudah gitu ya. terlaksana. Dan yang ingin ditingkatkan adalah dari evaluasi dan lain Iya, sebagainya. gitu ya. supaya Oke. bisa pembelajaran di tahun depannya. Oke, siap, terima kasih. Ini Mas Aldi ini sudah menyiapkan nih untuk generasi kedepannya supaya menjadi lebih baik seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin jawaban selanjutnya nih bisa dijawab oleh Mas Fahri. Silakan Mas Fahri. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Adam dan Mas Elang ya. Ya. Setiap himpunan program kerja apa yang sudah terlaksana dan apa yang ingin ditingkatkan dari program kerja tersebut. Yang poin pertama, kita sudah melakukan banyak program kerja, mulai dari awal periode sampai sekarang, pertengahan juga. Jadi seperti studi banding, dan mungkin yang saya garis bawah itu, saya ingin membahas tentang Fatalis Comet. Oke. Sekarang yang ingin saya tingkatkan adalah relasi dari luar dan dari kolaborasi dari pihak-pihak eksternal yang mungkin bisa membantu dari segi pendanaan, segi branding juga bisa. Terus tadi juga Mas Udi juga menyinggung dengan Seno ya. Untuk Seno sendiri di Comet sendiri juga ikut andil di dalam Seno, yaitu di sinerginya. Oke. Mungkin kedepannya sinergi itu akan meningkatkan di internasional. Jadi pihak materi, pemateri ataupun segi branding juga, biar nanti brandingnya Seno ini diangkat juga. Karena kita tahu sendiri sekarang Seno juga masih belum terkenal lah. Nah, mungkin dengan adanya itu kita bisa terkenal, adanya peningkatan dari internasional. Mungkin itu. Wah. Keren banget nih Mas Adam.
Ya, ini juga menyinggung disnatalis komet ini tadi ya. Iya. Nah, ini disnatalis tadi ingin relasi Mas ya, menambah relasi juga dan mungkin memperbanyak sponsorship seperti itu Ya, Mas ya. betul. Nah mungkin kalau boleh tahu Mas, sekarang komet ini sudah disnatalis yang keberapa? Untuk Komet sendiri sekarang untuk bulan Mei kemarin Ya. itu sudah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun sudah Lumayan berdiri lama. sampai sekarang ke jenjang 14 tahun. Banyak permasalahan, banyak pertumbuhan yang mungkin signifikan. Ya, oke, terima kasih. Keren banget nih buat disnatalis komet. Semoga komet terus berjaya dan juga berkembang ke depannya. ya, Mas, Seperti simbol itu apa? Jargonnya terus berkarya. Oke, masuk. Komen Boleh, terus boleh, berkarya boleh. nih Mas. Keren Komet banget terus nih. berkarya. Oke. Ini kan sudah dijawab semua nih. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit tentang program kerja unggulan. Nah, itu tadi. Program kerja unggulannya nih dari setiap himpunan dan juga inovasi apa yang akan diberikan di program unggulan tersebut. Oke, mungkin bisa dijawab dulu oleh Mas Rudi. Program kerja unggulan atau yang terbesar dari setiap himpunan. Nah, jadi di HMJ Teknik sendiri itu ada beberapa program kerja kan. Ya, kita tidak bisa menyebutkan program ini besar, program ini kecil. Nah, itu kita anggap sama lah. Cuma kita meng-highlight beberapa program kerja yang dianggap besar. Seperti contohnya itu ada Seno, Sinergi, Energi, dan Otomotif. Iya. Yang kedua yaitu ada pengenalan keprofesian. Iya. Nah, jadi itu semacam penerimaan mahasiswa baru gitu kan. Yang ketiga ada lomba STIC atau ada event STIC. Jadi untuk di event STIC itu ada beberapa perlombaan kayak lomba desain, terus lomba karya tulis, itu semua ada di STIC. Dan yang terbesar berikutnya itu ada pengawalan lomba. Nah, jadi di pengawalan lomba itu sendiri kita ada UKM-UKM di jurusan teknik. Jadi bisa saya sebutkan ya, untuk UKM yang ada di jurusan teknik sendiri itu ada KMHE, kontes mobil hemat energi. Ada juga KMRI, Iya. gitu kan. Ada juga KEF, ada MISKO, dan juga ada Bison. Nah, jadi dari UKM yang ada di jurusan teknik itu sendiri itu kita melakukan pengawalan. Jadi kita menanyakan gimana progres dari UKM itu tersendiri. Terus kita menanyakan juga event apa yang mau diikuti, dan juga kita menanyakan apakah ada kendala pada UKM-UKM tersebut gitu. Jadi sebagai narahubung atau yang menaungi, kita juga melakukan monitoring ke UKM yang ada di jurusan teknik. Mungkin begitu. Oke, itu tadi yang bisa disampaikan oleh Mas Rudi gitu ya. Monitoring itu Mas ya. Oke. Jadi tidak hanya himpunan tapi UKM juga seperti itu ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa disampaikan Mas Fahri. Oke. Makasih Mas Adam, Mas Elang. Saya akan menjelaskan program kerja unggulan yang terbesar dari setiap himpunan dan apa inovasi yang diberikan. Di komunitas mahasiswa energi terbarukan itu ada beberapa program yang mungkin besar bagi saya, dan saya akan menggarisbawahi kita ada program kerja STIC yang berkolaborasi sama BAMJ. Ya. Oke. Jadi BAMJ mengkolaborasikan dengan Komet. Untuk tahun sebelumnya kita membuat program kerja ini tentang karya tulis ilmiah. Oke. Jadi yang diikuti oleh mahasiswa mahasiswa SMA, bukan mahasiswa ya, dari siswa mahasiswa SMA, SMK, madrasah Tapal Kuda. Oke. Tapal Kuda gitu. Jadi kita akan memberikan inovasi yang baru di periode ini. Itu ialah itu berkolaborasi sama kakak tingkat kita yang sudah mempunyai PT, yaitu PT Futura Energi. Oke. Yang bekerja di bidang panel surya juga. Jadi dengan inovasi yang sekarang kita akan berikan program kerja ini inovasi membuat prototipe yang ada hubungannya tentang TIT. Oke. Nah,
kita kan sebagai awal kan ini Iya. awal kita juga ingin TT ini juga punya branding dari luar. Oke. Jadi dengan program kerja ini mungkin nanti TT bisa mengangkat brandingnya bisa ke jenjang nasional. Tadi kan Tapal Kuda. Nah, dengan program Sekarang? kerja ini kita akan mengangkat ke nasional. Oke, Bro. Jadi doakan saja ke teman-teman dari yang menonton ataupun yang di sini Iya. bisa berharap kita program kerja ini bisa Berjalan lancar. berjalan lancar dan sesuai harapan. sesuai Mas, ya. harapan lah. Oke. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke, mari kita doakan bersama teman-teman program STIC yang akan diusung oleh Komet. Nah, yang mana juga akan berkolaborasi dengan HMJ seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fahri Oh atas iya, jawabannya. sama-sama Mas Adam. Dilanjutkan oleh Mas Rizky. Oke, untuk Himamoto sendiri, program kerja unggulan yang Iya. terbesar. Ada banyak sebenarnya Mas. Mungkin saya sebutkan salah satu aja Mas. Oke. Tidak apa. Seperti yang saya singgung tadi, kita udah di program studi kita udah bekerja sama atau MOU asalnya dengan Yamaha. Wow. Ya, jadi selain servis gratis itu ada yang namanya Masko. Ya, Masko. Kita untuk Masko sendiri ini adalah program kerja tingkatnya setapal kuda. Jadi kita belum bekerja sama dengan Yamaha Pusat. Kita masih lingkup Jember atau setapal kuda. Ya, setapal kuda. Jadi ada lomba yang dimana seluruh pesertanya itu dari SMK yang ada jurusan TSM, teknik sepeda motor. Oke. Jadi ada teknik sepeda motor yang juga MIU dengan Yamaha gitu. Yang terbesar itu untuk inovasinya mungkin saya pengen di periode ini kan Masko belum terjalankan, kemungkinan besar di Agustus dan nanti final di September, kurang lebih di situ nantinya. Yang saya pengen untuk inovasi mungkin menambah peserta, pastinya menambah mungkin dari segi perlombaan juga saya akan rubah. Terus untuk tingkat masih tetap, kemungkinan besar masih tetap, kemungkinan karena ini lingkupnya setapal kuda, jadi saya ingin untuk politeknik ini nantinya dari SMK ini bisa bisa mendorong untuk mereka bisa masuk ke jurusan teknik ini, apalagi kan teknik mesin otomotif kita kan, seperti itu Mas. Oke. Mungkin bisa disepil Mas, lomba Masko itu isinya apa aja? Oke. Lomba Masko tersendiri itu ada 3 tahap Mas. Jadi yang pertama itu nanti tahap kita kuesioner, kita bagikan kuesioner. Terus nanti yang kedua kita ada tahap langsung ujian kita langsung offline, kita datangi ke setiap SMK. Jadi kita nanti bentuk tim atau kepanitiaan yang terdiri dari seluruh pengurus Himamoto serta nanti kita minta bantu ke angkatan. Kemungkinan nanti ke 23 sama 24 kalau yang sekarang di tahun saya ini. Terus itu untuk tahap 2 kita offline, kita langsung ke SMK. Nanti tahap ketiga kita langsung acaranya kita di Politeknik Jember. Yang kemarin itu di GOR untuk tahap final. Oh, tahap final di GOR. Ya. Ini tuh. Oke, terima kasih Mas Sama-sama. Rizky ya. Nah, Sama-sama. nih teman-teman TSM nih dari Himpunan Mesin Otomotif Politeknik Negeri Jember akan turun ke sekolah kalian yang ada di Tapal Kuda dan juga murid-murid TSM. Tunggu info selanjutnya, oke? Dan jangan lupa ikut supaya kalian bisa menjadi engineering atau mechanical engineering sejati. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya Mas Aldi. Aldi. Bisa.
Untuk tentang program kerja Iya. kalau menurut saya sih program kerja yang unggulan itu kami kayak ke aspek coding. Oke. Nah, ini lebih interaktif dan kreatif. Kami tambah sesi problem solving sama challenge proyek. Nah, agar mahasiswa baru ini bisa berpikir kritis, kreatif, serta berinovasi sejak awal. Oke. Gitu. Nah, challenge proyek itu gimana, Mas? Ya, kita kayak kasih proyek ke mahasiswa yang baru, kayak ngasih tugas dari Oh, materi. oke. Nah, itu kan sehubungan dengan prodi mekatronik. Iya. Nah, di situ kan biar kita ini ke mahasiswa yang baru ini bisa berpikir kritis dan berinovasi sejak awal di situ. Oke, Biar berarti ke depan ini biar ya biar nggak kaget mungkin Ya, seperti itu, Mas ya. ya. Oke, jadi ada pelatihannya dulu nih, persiapan mungkin itu yang unggulan di Himatron ya. Oke. Mungkin itu teman-teman dari jawaban ketua himpunan kita yang dari jurusan teknik. Banyak sekali program kerja yang inovatif yang akan berjalan selanjutnya. Stay tune untuk teman-teman siswa, siswi SMK dan juga calon mahasiswa baru. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Elang. Baik, Mas Adam. Tadi sudah dijelaskan ya program-program unggulan yang sangat luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa nilai-nilai utama yang ingin mas-masnya bawa dan warisankan nih dalam kepengurusan himpunan Mas yang sekarang? Nah, mungkin untuk sekarang bisa diawali dulu ya dari Mas Rizky Wahyu. Oke. Siap. Silakan Mas Rizky. Oke, apa nilai-nilai utama ya, Mas? Kalau dari Mamoto sih saya pingin dari pengurus saya cari semua kesalahan dari saya, jadikan bahan evaluasi di prode kalian masing-masing, seperti itu. Jadi saya di sini berdiri bukan untuk prode saya, jadi saya di sini berdiri untuk prode saya dan prode ke depan saya, gitu. Jadi memang bisa dibilang untuk apa ya, himpunan ini bisa berkembang karena memang adanya evaluasi kan. Kalau gitu, benar. ya kan, benar kan? Benar. Karena kalau adanya evaluasi karena ada kesalahan, benar kan, Mas? Benar. Jadi untuk prode saya, untuk yang akan melanjutkan di prode ke depan, sekarang kan saya prode 11, Iya. jadi di prode 12 saya pengen untuk seluruh pengurus saya cari kesalahan saya yang sebanyak-banyaknya, apalagi terutama di prode yang 10 di prode 11 ini cari kesalahan sebanyak-banyaknya, lalu evaluasi dan berikan yang terbaik di prode yang akan datang, seperti itu. Oke. Jadi untuk evaluasi ke depannya seperti itu, Mas ya. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih, Mas, apakah ada sesuatu yang spesifik, entah itu titip program kerja atau titip hal-hal yang sudah dicapai lah dari Mas Rizky untuk teman-teman yang ke depan akan melanjutkan periodenya. Oke, titip ya, Mas ya. Iya. Sebenarnya saya apa ya, ini sekarang kan masih di pertengahan periode. Di pertengahan periode saya ini apa ya? Saya nggak mau titip apa-apa sih, Mas. Ya itu tadi, saya pengen cari kesalahan saya itu tadi supaya, karena menurut saya bisa berkembang sekarang ini karena kesalahan-kesalahan dari sebelumnya. Oke. Jadi saya jadikan evaluasi buat di periode saya ini, seperti itu, Mas. Bukan saya menyalahkan di periode kemarin, karena yaitu bentuk kita upgrade diri itu dari evaluasi, menurut saya seperti itu, Mas. Iya, sepakat lah, Mas ya. Karena memang evaluasi ini ada untuk diperbaiki seperti itu, Mas ya. Benar, Mas, benar, Oke. Mas. Jadi hanya sekedar evaluasi mungkin yang akan dititipkan sama ini, Mas. Iya, Mas. Oke. Nah. Oke, mungkin selanjutnya, Mas. Selanjutnya bisa dijawab sama Mas Aldi. Nilai utama yang ingin saya wariskan. Nilai utama yang ingin saya wariskan mungkin di integritas, kolaborasi, dan keberlanjutan. Saya ingin himpunan di Himatron ingin menjadi tempat di mana anggota bisa belajar bertanggung jawab. Oke. Jadi integritas, solidaritas, Berkelanjutan. Bukan integritas, Oke, integritas, maaf.
kolaborasi dan juga Berkelanjutan. berkelanjutan. Oke. Nah, berkelanjutannya ini di aspek program kerja ini. program kerja itu tadi ya. Oke, berarti inginnya ke depannya program kerja yang sudah ada ini berkelanjutan dan juga Dan ingin mahasiswa ini bisa memiliki tanggung jawab. Oke. Belajar memiliki tanggung jawab. oke. Ya, terima kasih Mas Aldi. Selanjutnya bisa dijawab oleh Mas Fahri. Silakan Mas Fahri. Terima kasih. Ini pertanyaan mungkin kita sama ya. Iya. Kita sebagai kepala, sebagai ketua, kita Ya. mungkin berpikiran yang sama dan ingin organisasi kita itu kayak sempurna. Tapi namanya juga kita manusia, pasti ada juga kesalahannya. Nah, yang saya bawa, yang nilai-nilai utama yang buat warisan saya, buat kepengurusan himpunan, itu salah satu adalah jangan takut salah. Oke. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Apapun itu, apapun keadaannya, jangan takut salah. Seperti yang tadi Mas Wahyu tadi, Iya. itu kan juga menyinggung evaluasi diri saya. Sama, jangan takut salah. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian punyai, itu pasti potensi ada kesalahan. Apapun itu perfect. Sesempurna apapun pasti ada kesalahan dan saya juga titip kekeluargaan. Kekeluargaan. Karena juga gimana ya, organisasi juga seperti yang orang-orang bilang ada tempat rumah, Iya. tempat untuk bertumbuh, tempat untuk berdedikasi, dan tempat untuk ingin mencapai tujuan. Oke. Jadi saya pengen dari periode selanjutnya itu memberikan warna yang cerah untuk rumah yang kita sekarang. Oke, kata-katanya keren banget nih. ini pertanyaan memang teman-teman. Apa namanya? Semua yang dijawab oleh Kahim, cuman Mas Rudi belum ya. Itu adalah omongan hati atau suara hati yang beliau sampaikan. Jadi tidak ada hal spesifik. Yang diutamakan adalah kekeluargaan itu tadi dan juga tanggung jawab. Oke, mungkin sisa Mas Rudi nih. Mas Rudi bisa menyampaikan jawabannya. Jadi nilai-nilai utama yang ingin saya bawa yaitu kekeluargaan dan lingkungan yang harmonis. Nah, Oke. nilai-nilai kekeluargaan dan lingkungan yang harmonis itulah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Nah, di mana semua anggota itu kayak merasa nyaman di organisasi ini dan tidak ada permasalahan ataupun konflik di organisasi tersebut. Nah, dan untuk warisan dalam kepengurusan, mungkin kalau mencakup warisan, kita itu bisa memberikan warisan ke periode berikutnya berupa kerjasama. Nah, jadi kerjasama yang sudah terjalin di periode sekarang itu bisa dilanjutkan oleh periode berikutnya. Nah, apabila kerjasama itu menghasilkan feedback yang baik buat kita, apa salahnya kita melanjutkan kerjasama tersebut. Dan Oke. juga relasi-relasi yang sudah kita bawa atau sudah kita jalin itu juga bisa diwariskan ke periode sebelumnya. Selanjutnya untuk kedepannya. Oke. Periode selanjutnya selanjutnya. itu. Oke. Ada lagi Mas? Mungkin cukup. Cukup ya. Oke, jadi yang disampaikan oleh Mas Rudi itu adalah keharmonisan yang ada di kekeluargaan yang ada di himpunannya gitu, dan juga kerjasama yang dimana itu mungkin bisa membantu kita entah itu dari segi pendanaan dan juga dan lain sebagainya untuk periode ke depan supaya kita itu tidak bingung mungkin seperti itu Mas ya, mau kemana dan mau menggandeng siapa nih ya, biar nggak berjalan sendirian seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Sudah selesai semua ya Mas ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Bisa dilanjut pertanyaan. Bisa dilanjut Bisa. pertanyaannya? Oke. Nah ini harapan Mas Harapan. terhadap keberlanjutan himpunan ini setelah masa jabatan Mas berakhir. Nah, ini harapan nih.
suara hati nih biasanya nih. Suara hati kahim. Suara hati Kahim. Oke, mungkin bisa disampaikan dari Mas Fahri terlebih dahulu deh. Oke. Tepat sekali. Sip. Bagaimana harapannya nih Mas? Harapan terhadap kepengurusan himpunan ini setelah masa jabatan berakhir. Agak dalam ini ya. Iya, Iya. suara hati. Suara Ini hati. suara hati. Interupsi izin kamar mandi. Oh, Lanjut. keren ya ini. Lanjut. Keberlanjutan himpunan ini setelah masa jabatan berakhir. Iya. Ya. Harapan saya buat organisasi saya, komunitas mahasiswa energi terbarukan, berkembanglah seperti jargon kita. Dengan jargon kita, komet terus berkarya. Itu banyak maknanya teman-teman. Yang mungkin nonton, yang mungkin dari Iya. para Kahim, Mas Rudi, Mas Rizky, Mas Aldi, terus berkarya, berkembanglah dengan inovasi yang mempunyai makna lebih dalam hal positif. Biarlah orang menganggap himpunan Komet ini sebagai himpunan semata, tapi yang kita tahu, kita yang merasakan, kita yang mengalami, dan kita yang akan mengakhiri. Semoga himpunan ini tetap terjaga, tetap berkembang seperti pendahulu-pendahulu yang inginkan. Oke. Jadi tidak memandang siapa yang bicara di luar seperti Mas ya. Yang penting adalah terus berkarya dalam dunia Iya, positif. betul Oke. sekali Mas Adam. Bagus sekali. Itulah suara hati dari Mas Fahri teman-teman yang disampaikan nih. Oke. Harapannya sangat dalam ya. Banget nih. Oke, mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Aldi. Ya, baik. Harapan Mas terhadap himpunan. Kalau harapan saya sih, himpunan saya semoga tetap relevan, inklusif, dan kayak menjadi apa ya? Waduh. Bukan. Menjadi ruang tumbuh bagi mahasiswa. Oke. Ruang tunggu. Tempat tumbuhnya semua Bagi juga. mahasiswa. Siap. Mekatronik. Oke, bagus sekali. Inklusif juga Mas ya. Iya, Artinya inklusif ini sangat luas ya berarti ya. Tidak untuk mahasiswa mekatronik aja mungkin ada dari siswa-siswa yang akan mencalonkan diri sebagai mahasiswa di mekatronik seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aldi nih. Selanjutnya Mas Rizky bisa Rizky. Oke, terima kasih Mas. Sebenarnya pertanyaan ini tidak jauh dari pertanyaan sebelumnya ya Mas. Iya. Jadi tetap jawabannya tetap keberlanjutan himpunan ini setelah masa jabatan saya berakhir ya Mas. Ya sebenarnya ini masih pertengahan periode ya. Pertengahan periode ini bisa dibilang masih awal, saya bilang masih awal karena masih beberapa lah yang masih program kerja yang terlaksana. Iya. Tetap jawaban saya dari kesalahan saya yang periode sekarang ini tolong diperbaiki. Terus tadi Mas Rudi juga menyinggung bahwasanya kita intinya jangan ada gap lah antar kita setelah demisioner. Iya. Kita tetap merangkul buat periode sebelumnya, kita tetap harus rangkul. Yang saya inginkan antara demisioner dan kepengurusan di periode 12 nantinya ini tetap terjalin. Oke. Biar kalau kita ngomongin jargon ya, tadi TET bahas jargon, kita bahas jargon juga boleh kan? Oke, boleh silakan. Karena tadi jargonnya masih dari terus berkarya aja Mas. Kita juga menunggu dari Moto jargonnya. kreatif energik ya. Oke, kreatif energik. Juga bisa mendorong dari itu, jadi bukan cuman jargon tentang energik, kita semangat di apapun, kayak kita juga pengen ngejar di inovasi. Seperti itu. Jadi penting juga yang pertama tadi ada evaluasi di periode 11 ini buat periode 12. Terus yang kedua nanti ada
antar demisioner dan di periode 12 nantinya tetap terjalin. Biar kita bisa mencapai visi misi himpunan mahasiswa mesin otomotif seperti itu. Berarti di komunikasinya seperti itu Mas. Komunikasi itu penting Mas, penting banget apalagi kita di himpunan seperti itu. Oke, nah ini biar juga tidak ada gap nih Mas. Biasanya kan juga karena kita sudah pisah ya. Kesenjangan. Ya, karena kesenjangan nih waduh, kita sudah nggak bareng lagi nih kan gitu. Oke, tapi komunikasi juga harus tetap terjaga. Harus tetap terjadi. Instruksi boleh dimakan, Mas? Oh, silakan. Ini ada untuk dimakan sebenarnya. Silakan, tidak usah ragu-ragu. Silakan dimakan, diminum dulu. Disambil. Oke, ini selanjutnya. Mas. Oke. Monggo. Lanjut, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya dari Mas Rudi nih akan menjawab dari Ketua Himpunan Jurusan Mahasiswa Jurusan Teknik. Harapan terhadap keberlanjutan himpunan ini. Nah, jadi harapan saya itu untuk hubungan persaudaraan antara HMJ Teknik sama Komet, Himamoto, Himatron itu tetap berlanjut. Nah, jadi untuk di periode sekarang itu kan kita sudah menjalin hubungan persaudaraan dengan himpunan yang ada di jurusan teknik dan juga kita juga memiliki UKM teknik. Nah, itu kita juga menjalin persaudaraan dengan mereka dan kita tidak lupa juga untuk bekerja sama dengan ketiga himpunan ini dan juga UKM yang ada di jurusan teknik. Harapan saya untuk periode kedepannya ini juga melanjutkan hubungan antara organisasi yang ada di jurusan teknik ini. Iya. Nah, dan harapan untuk himpunan saya sendiri itu dan harapan untuk himpunan mahasiswa jurusan teknik ini sendiri itu lebih inovatif lagi dan juga lebih bersemangat, lebih menekankan rasa kekeluargaan kepada seluruh anggota. Mungkin itu Mas. Oke, jadi ini yang saya tangkap ya Mas Rudi. Jadi selain keharmonisan tadi yang terakhir, sinergitas ya Mas ya. Ya, Sinergi antara himpunan mahasiswa jurusan dan juga himpunan mahasiswa program studi seperti itu Mas ya. Betul. Agar selain keharmonisan yang ada di jurusan teknik, di himpunan jurusan teknik, tapi di rumah kita di jurusan teknik ini juga terjaga seperti itu mungkin Mas ya. Jadi tidak berkecimpungan di himpunan kita saja, Ya. tapi juga ke himpunan yang ada di jurusan teknik. Oke, terima kasih. Ini adalah suara hati yang disampaikan oleh Mas Kahin kita nih di depan nih. Oke. Lanjut ya, oke? Lanjut. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Nah, mungkin ini bisa disampaikan oleh rekan saya, Mas Lang. Nah, di sini bagaimana nih Mas caranya Mas menangani konflik atau perbedaan pendapat di dalam internal organisasi itu sendiri Mas? Nah, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Mas Fahri. Oh, saya. Iya. Oke. Sangat siap sekali Mas dengan pertanyaan yang ada. Mas. Prepare saya ini. Oke. Sudah semangat sekali ini. Bagaimana saya menangani konflik atau perbedaan pendapat dalam internal organisasi? Ya. Jadi saya memperlakukan dua arah satu penengah. Dua arah satu penengah. Oke. Seperti lobbying? Seperti itu, tapi ini bersifat semua. Jadi Oke. semisal contoh perbedaan pendapat dari si A, si B itu berbeda pendapat, saling tukar pikiran, tapi tidak mau kalah. Oke, kuat dengan hukumnya sendiri. Iya, Mas, kuat dengan argumen sendiri. Jadi saya sebagai ketua jadi harus penengah. Jadi kan ada dua arah tadi. Oke. Jadi satu penengah. Nah, Nah, penengahnya itu saya. Jadi kita dengarkan dulu dari pihak A menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang sekiranya itu kurang sreg. oke. Nah, habis si A menjelaskan, kita kan tahu sudut pandangnya dari si A. Nah, kita lanjut ke si B. Jelaskan kayak kepingin yang dia inginkan itu apa, terus kita tahu sudut pandangnya seperti apa. Nah, saya sebagai penengah itu memberikan kayak
ngobrol itu biar apa ya? Biar ada jalan tengah ya. Oke. Biar ada jalan tengahnya. Jadi dengan caranya itu saya bisa menangani konflik yang perbedaan pendapat di dalam suatu organisasi. Dua arah satu penengah. Itu yang saya Lakukan. Lakukan. Ya, Mas Wali lakukan ya. Jadi intinya menarik kesimpulan dari dua pendapat tersebut, Mas ya. Lalu menjadikan satu atau mencari jalan tengah Iya. yang lain seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Wari. sama-sama. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan dari Mas Aldi. Untuk saya sendiri sih konflik saya tangani dengan pendekatan terbuka dan netral. Oke, netral Mas ya. Nah, fokus saya sih menjaga suasana kerja yang sehat dan produktif. Oke, sehat dan produktif. Oke. Pendekatan netral. Netralnya itu berarti sebagai penengah seperti Mas Wahri tadi. Ya, Oke, seperti itu. Jadi hampir sama mungkin bersama ya. tidak. Ya bersama sih. Sama ya, sama. Maksudnya, Karena sama memang kan? demokrasi di sini Iya. namanya. Jadi ya mungkin harus musyawarah dan jogging gitulah. Mungkin Oke. terbuka dan netral aja. Oke, Di terbuka. saya terbuka ya netral di dua pihak ini ya. Dan membiarkan mungkin membiarkan teman-teman yang lain berinovasi dan juga menyampaikan pendapatnya itu ya supaya bisa lebih kritis mungkin seperti itu Mas. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mas Lang. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Rudi. Oke Mas Rudi dulu nih. Silakan Mas Rudi. Bagaimana menangani konflik atau perbedaan pendapat dalam internal organisasi. Nah, mungkin kita bisa melihat perbedaan pendapat di segi apa dulu gitu kan. Nah, Oke. semisal kita ada perbedaan di ketika rapat itu pasti kan ada beberapa anggota yang mengeluarkan pendapatnya gitu kan. Ya, terkait konsep ataupun sebagainya lah. Iya. Itu kan pasti ada konflik perbedaan pendapat. Nah, untuk menangani hal tersebut kita itu harus meminta pendapat juga dari anggota lain. Nah, yang terpenting itu kita memikirkan dampak. Nah, jadi kita itu memikirkan dampak dan juga manfaat dari Oke, perdebatan manfaat. tersebut. Dari perbedaan pendapat tersebut. Jadi semisal ada anggota A sama anggota B itu ada perbedaan pendapat. Jadi kita itu sama-sama melihat manfaat dari pendapat A apa, manfaat dari pendapat B itu apa gitu. Jadi kita diskusikan bareng-bareng. Jadi pendapat dari mereka kita diskusikan bareng-bareng dan disepakati secara mufakat. Oke. Nah, jadi untuk menangani konflik perbedaan pendapat di luar rapat ataupun semisal ada masalah internal lah, antara anggota satu dengan anggota lainnya, Iya. itu kita melakukan komunikasi dua arah atau empat mata. Jadi kita juga memberikan pandangan kepada yang bersangkutan, pandangan terkait pendapat mereka gitu. Mungkin untuk konsep pandangannya sendiri itu kembali lagi ke awal yang saya sampaikan terkait manfaat ataupun dampak Dampak yang akan diberikan, ya. Oke. Gitu. Oh, jadi dengan dua arah empat mata itu kita bisa melihat dampak manfaat yang kita timbulkan apabila pendapat itu disampaikan atau disetujui. Iya. Ya, begitu. Dan juga mungkin Mas Wari ya sebagai menjaga privilege. Iya. Apa ya, privasinya lah. Privasi, Mungkin seperti itu, Mas. privilege juga. Salah. Privilege itu adalah privasinya lah. Karena iya, nggak sering. baik juga kita bicara masalah orang lain di Iya. depan orang yang banyak seperti itu. Jadi semisal dari kedua belah pihak ini tidak ada yang Ngawal. melebur, tidak ada yang melemburkan, sama-sama mengeluarkan pendapatnya kan gitu kan. Oke. Iya. Jadi kita datangi satu persatu. Jadi ke si A dulu, terus kita berikan pandangan, terus ke si B berikan pandangan. Kita lihat respon dari mereka itu gimana. Nah, setelah itu baru kita diskusikan bareng-bareng. Begitu. Oke. Mungkin dari kedua belah pihak dan saya juga terlibat dalam diskusi tersebut. Oke. Terima kasih Mas Rudi atas jawabannya. Selanjutnya Mas Rizky.
Oke. Iya, bisa jawab. Bagaimana Mas menangani konflik dan perbedaan pendapat? Eh, di dalam forum sebenarnya forum yang sehat itu yang bagus itu pasti ada konflik dan perbedaan pendapat. Benar, Mas. Jadi kalau kita forumnya tenang-tenang aja, terus nggak ada konflik, Wah, nggak ada itu perbedaan pendapat, itu ya, juga konflik maksudnya. Masih juga konflik juga. ya jadi gimana menanganinya? Sebenarnya hampir sama ya dengan semua kahim yang ada di sini ya. Kita coba ambil jadi penengah. Jadi Tenang. kita selain penengah kita juga harus jadi pendengar yang baik loh Mas. Iya. Oke. Bukan cuma Jadi mendengar. penengah kan. Percuma kita cuman apa ya mikir dampaknya ya. Tapi kalau kita nggak dengerin dengan baik kan nggak timbul juga manfaatnya seperti itu kan. Jadi menurut saya untuk konflik dan perbedaan pendapat ini wajar sih di organisasi ya, khususnya organisasi internal kita ini sendiri. Ya gimana kita nyikapinya ya yang bisa disebutkan tadi ya, kita di Hima Prodi ini khususnya himpunan mahasiswa mesin otomotif ini saya jadikan rumah. Jadi himpunan mahasiswa mesin otomotif ini rumah, jadi teknik ini himpunan mahasiswa mesin otomotif ini kamar, jadi untuk HMJ ini rumahnya seperti itu. Jadi privasi di dalam internal di dalam kamar ini tidak bocor ke HMJ atau tidak berimbas ke HMJ. Jadi kita keep lah di kamar kita sendiri gitu. Untuk perbedaan pendapat dan konflik itu menurut saya ya itu tadi wajar di forum pasti ada. Pasti. Seperti itu. Jadi kita sebagai pendengar yang baik itu artinya mungkin kita ikut merasakan betul Mas ya. Harus. Jadi kita memandang diri kita ketika kita mendapati masalah seperti dia. Mungkin seperti itu Mas ya. Sewajarnya keluarga. Wajarnya keluarga juga ya. Ada juga pepatah Mas. Oke. Gimana? Biasanya itu pemimpin yang paling baik bukan jabatan yang paling tinggi, Oke. tapi menjadi pendengar yang baik. Oke. Pepatah dari siapa? Mas Fahri atau Mas Fahri. Oke. Kata-kata hari ini Salvius Mas Fahri. Oke. Mungkin itulah pertanyaan yang bisa kami berikan ya kan. Mungkin kesimpulan yang bisa kami tarik adalah yang pertama adalah komunikasi dan juga berkelanjutan relasi dan lain sebagainya, mungkin seperti itu Mas ya. Dan ini juga sudah sesuai tema menangani konflik yang dimana poinnya pertanyaan tadi itu menjadi poin akhir kita seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi atau closing statement dari para kahim? Mungkin siapa dulu atau mungkin perwakilan? Mungkin bisa perwakilan aja. Perwakilan aja. Nanti bisa ditambahkan. Iya. Oke, mungkin dari Mas Rudi ya sebagai rumahnya gitu mungkin ya. Iya. Kita 3 kamar ya. 3 kamar nih, tiga kamar. Nanti yang dalam kamar ini keluar dari kamarnya untuk melihat rumahnya seperti itu. Mungkin ya kalau dari saya, harapan saya itu hubungan antara Hima Prodi dengan HMJ itu tidak ada perpecah belahan. Begitu juga antara Hima Prodi 1 dengan Hima Prodi lainnya itu tidak ada perpecah belahan. Oke. Jadi untuk melanjutkan kepengurusan ke depannya itu kita kan juga lebih enak gitu kan. Iya. Kalau misal ada kerjasama, ada rasa persaudaraan. Dan saya juga nitip kepada teman-teman dari Hima Prodi, ketika kita melakukan kesalahan itu langsung didiskusikan. Jadi jangan sampai memendam masalah tersebut. Oke. Gitu kan? Nah, Benar. mungkin kan dari HMJ Teknik sendiri itu ya mungkin belum bisa dikatakan sempurna gitu kan. Pasti ada lah yang kelewat, ada melakukan kesalahan gitulah. Jadi dari Hima Prodi sendiri itu bisa mengungkapkan lah keluh kesah ke HMJ ataupun kesalahan yang dilakukan oleh HMJ itu gimana dalam bentuk evaluasi. Jadi kita bisa memperbaiki hal itu biar tidak terulang di keberlanjutannya. Oke, tidak menghambat keberlanjutan itu tadi Mas. Iya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Dari persatu nih biar adil. Persatu. Iya, satu persatu. Satu saja. Iya, Oke. pastinya. Mungkin dari Mas Aldi dulu dah atau gimana? Siap. Dari tadi Mas Aldi.
Ya mungkin dari saya sih sama ini katakan studinya itu kita saling gotong royong lah Iya, sama Gotong royong. Oke. biar gimana ya biar di kita ini nggak terlalu berat lah bebannya. Oke. Oke. Misal kayak Gimana Mas? Seno. Kayak Seno bergotong royong itu. ya kayak broker yang jadi satu yang gabung Iya. kasino itu kan enak ya. Oke. Terus ya dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rudi dan kawan-kawan NC Ya, ya, sama-sama. yang sudah mengundang Kita semuanya ini. kita Oke, semuanya iya. dari Kami juga terima kasih, Mas. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin Mas Faris. Sampai ya Mas Fahri. Oke, siap. Saya ucapkan terima kasih kepada HMJ Oke, sama-sama. sebagai rumah. Habis ya. Seperti yang dikatakan dari Mas Mas Rizky Rizky Wahyu, tadi ya. Iya, sebagai rumah bagi kita semua dari 3 prodi. Ini adalah rumah yang baik dan rumah yang mengayomi, rumah yang nyaman, sehingga kita penghuninya itu merasa lebih tentram. Oke, seperti itu. Dan sewajarnya juga rumah juga punya kendala juga. Nah, pasti membutuhkan kayak keluh kesah. Ya. Kita sebaliknya juga memberikan kesempatan bagi kepada pihak HMJ yang diinginkan dari pihak rumah itu seperti apa, biar kita penghuninya bisa tahu apa kendalanya. Oke. Mungkin itu saja. Oke. Selanjutnya Mas Rizky. Oke, kalau dari saya cuman apa ya? Masih seputar rumah dan kamar. Oke. Sesuai Ya, memang analogi yang cocok gitu ya. Iya, memang analogi yang cocok mungkin kamar dan kamar. Iya. Kita sebagai penghuni dari rumah ya, di kamar-kamar kita juga sebisa mungkin selain juga privasi kita juga membersihkan rumah kita lah. Oke. Membersihkan rumah kita. Bukan cuma membersihkan, kita juga harus membangun. Harus membangun. Bukan membangun dari nol, kita tipis-tipis merawatnya lah ya. Merenovasi mungkin bahasanya itu. Merenovasi. Gitu. Yang nanti imbasnya mungkin jadi akreditasi kita. Seperti itu. Mungkin itu saja sih. Selebihnya udah dijawab mereka. Oke, terima kasih. Mungkin aku mau nambahkan. Oke, Silakan Mas Edi. Silakan. Berikan kesempatan. Oke. Nah, jadi selain meneruskan atau melanjutkan hubungan persaudaraan tersebut, kita dari masing-masing organisasi itu kan pastinya punya tujuan tersendiri kan. Iya. Nah, yang pastinya dari himpunan mahasiswa program studi itu tujuan utamanya kan meningkatkan atau mengharumkan nama prodinya masing-masing gitu Iya. kan. Nah, di himpunan mahasiswa jurusan teknik sendiri itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengharumkan nama di jurusan tersebut, yaitu jurusan teknik. Jadi alangkah baiknya itu kita tetap terus bekerja sama. Jadi bukan cuma memikirkan keberlanjutan atau perkembangan di program studi itu tersebut. Jadi dari Hima Prodi juga HMJ sama-sama membangun, sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan atau mengembangkan atau mengharumkan jurusan teknik itu sendiri. Siap. Wah. Kelas. Keren banget nih Mas Adam Closing nih, statement closing statement nih dari kahim-kahim kita ini. Oke. Iya dong. Sih, pasti dong gitu kan. Dari awal itu tamu kita keren dan closing statement juga keren. Closing statement nih keren, dan diskusinya juga dari tadi nggak kalah keren ya sama Mas tadi, bikin kita makin paham nih kalau konflik itu bukan untuk dihindari tapi justru bisa jadi pintu buat tumbuh bersama. Nah. Luar biasa banget nih Mas Adam, narasumber kita hari ini. Oke, benar banget ya yang dikatakan oleh saudara Magelang, rekan saya. Memang dan juga selain konflik itu tadi ya yang membangun, komunikasi itu juga penting seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tetap intens komunikasi antara kita dengan yang sama atau yang di bawah kita ataupun yang ada di atas kita seperti itu. Oke. Jadi perbedaan kecil itu pun bisa menjadi masalah kalau tidak diselesaikan secara komunikasi. Nah, Sobat Teknik, kita udah sampai nih di penghujung podcast kali ini. Terima kasih kepada mas-mas yang sudah membagi ceritanya. Sama-sama.
Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu setia nonton podcast HMJ Teknik. Oke. Stay tune terus ya sobat-sobat teknik dan juga sobat yang lain. Fokus ke sana, fokus ke kamera semua. Oke. Stay tune. Oke. Kita tunggu episode kedepannya. Selamat malam, salam hangat. Saya Adam Sobari. Dan saya Lang hari ini. Terima kasih and see you sobat teknik. Oke. Kita jargon dulu ya. Jargon dulu. Terakhir ya. Oke. Mungkin diwakili oleh Mas Gai. Boleh. Boleh. Oke, monggo. Silakan Mas Rudi. Teknik tok. Jadi Tiga kali ya. Iya. Nanti kalau misal aku bilang teknik, kalian jawabnya punya hati, punya nyali. Ya, Oke, itu punya kan hati, jargon punya kita nyali. kan. ayo kita bersama-sama nih. Ya. Teknik punya hati, punya nyali. Sebagai penutup kita. Oke. Mungkin bisa diulangi lagi agar lebih selaras mungkin sebenarnya. Oke. Stay tune teman-teman sobat teknik yang lain. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Salam hangat. Saya Adam Sobari. Dan saya Lang hari ini. Terima kasih and see you sobat teknik. Oke. Teknik! Punya nyali.